Ya, kita tumpahkan ke pakan ya. Nah, kira-kira segini ya. Ini adalah setengah liter ya. Sisanya kita simpan, aduk rata. Kita aduk rata ya. Nah, kita aduk rata seperti ini. Ini bisa buat langsung bibis ya. Kalau buat bibis disarankan, misalkan pemberian pakan ya. Pemberian pakan itu katakanlah dalam satu kolam itu adalah 10.000 ekor. Jika tidak mau repot, boleh pakai kolam, air kolam ya. Tapi catatannya air kolam itu mengandung bakteri bagus. Kolam toren ini tetap diberikan pakan tidak masalah. Karena instalasi untuk kolam budidamber saya ini ada keunggulannya ya. Nanti kita akan coba lihat ya. Sistem budidaya lele dalam ember atau biasa disebut budidamber. Untuk budidamber ini adalah menggunakan sistem bioflok plus vortex seperti itu ya. Jadi ini adalah sistem bioflok dengan menggunakan aerasi, dengan bakteri yang kita gunakan adalah bioflok, dan ini adalah kolam vortexnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari kota Karawang, Jawir Farm. Salam dari Karawang ya. Jadi untuk edukasi kali ini saya akan coba membuatkan video buat teman-teman bagaimana tata cara fermentasi pakan ya, dengan baik dan benar seperti apa ya. Jadi sebelum melangkah lebih jauh lagi, saya akan terangkan apa fungsi fermentasi, kenapa harus fermentasi, bagaimana tidak difermentasi ketika pakan yang diberikan ke ikan, seperti itu ya. Yang pertama adalah basicnya untuk fermentasi sendiri adalah memberikan bakteri baik dalam suatu produk, bakteri baik ke pakan seperti itu, supaya si pakan tersebut menjadi maksimal ketika dimakan sama si ikan seperti itu. Karena kenapa? Kita tahu bahwa kebutuhan pakan itu semakin hari, semakin bulan, semakin tahun itu naik ya harganya seperti itu. Jadi dengan harga tinggi kita bisa memaksimalkan protein yang ada dalam kandungan pakan tersebut. Kita tahu bahwa lele itu minimal proteinnya itu adalah 30%. Jadi tujuannya fermentasi itu adalah yang pertama mendegradasi protein, supaya protein yang ada di dalam pakan, contohnya karena saya bikin pakai PF ya, PF ini adalah PF 800 dengan kadar proteinnya ada 41%, 39-41%, supaya protein tersebut terserap oleh daging ikan, dengan tujuannya adalah si ikan ini pertumbuhannya bagus, supaya benar-benar 90-100% secara penelitian dan pengalaman saya itu si protein bisa terserap oleh daging ikannya maksimal. Artinya dalam kadar protein 39-41% bisa terserap semuanya ke tubuh ikan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika tidak difermentasi, Om? Jika tidak difermentasi, resikonya banyak. Yang pertama, ketika pakan itu kering, dimakan sama si ikan, katakanlah begini, si ikan itu makan dengan pakan yang tidak difermentasi atau dibibis, dia akan menggelembung. Katakanlah pakan itu diameternya ada 1 mili. Di dalam tubuh ikan itu nanti bisa membesar, bisa 1,5 mili. Artinya ketika si ikan itu makan 10, katakanlah udah kenyang nih, perutnya kembung, dia akan mengembang lagi menjadi 1,5, artinya menjadi 15. Padahal kapasitas si perut ikan itu adalah 10, begitu. Dia akan kenyang, bisa jadi penyakit bagi ikan, menggantung seperti itu kan. Jika tidak dicerna dengan baik si tubuh ikan atau si bakteri yang ada di dalam lambung ikan, perut ikan, dia akan meletus malahan. Bisa jadi seperti itu. Ikan akan mengalami gangguan pernapasan sehingga dia akan gagal adaptasi, bisa mati pertama. Keduanya, ketika dia sakit dimakan sama temennya, yang pasti satu, kanibalisme tinggi, seperti itu ya. Jadi banyak tujuan fermentasi ini supaya protein yang terserap dalam tubuh ikan di pakan ini maksimal seperti itu. Keduanya, kalau kita pakai pakan fermentasi, hasil pakan itu adalah fases atau tai. Si tai itu mengandung bakteri baik dalam kandungan probiotik ini, sehingga probiotik air yang kita treatment dalam air atau ciptakan dalam kolam itu mudah mengolah fases, mengolah tai, mengolah amonia yang dihasilkan oleh ikan tersebut. Artinya bakteri baik dalam air itu tidak berat-berat banget mengolah si tai, si amonia, si fases ikan tersebut. Begitu. Jadi landasannya itu. Yang terakhir adalah hasil. Jika pakan tidak difermentasi, otomatis biasanya kalau dalam budidaya ikan lele itu FCR itu 1:1. 1 kilogram pakan menghasilkan 1 kilogram daging. Tapi tidak jika kita fermentasi pakan.
proteinnya terserap bagus, pakannya itu maksimal ke daging sehingga pertumbuhan cepat, panennya cepat. Ketiganya pasti ngirit pakan. FCR bisa jadi 1:0,6 kalau main bioflow. Tapi kalau konvensional paling ya maksimal 0,7 0,8 seperti itu. Tergantung tata cara budidaya baik dan benar. Makanya saya share biar teman-teman di YouTube tahu bahwa edukasi ini buat teman-teman pemula, pertama keduanya buat teman-teman yang sudah berjalan tapi hasilnya tidak maksimal, nanti bisa dimaksimalin lewat beberapa tata cara saya ini, begitu ya. Yang pertama, bahan-bahan yang harus disediakan adalah yaitu probiotik. Jadi ada beberapa teman-teman, ada semut ada teman-teman bertanya pada saya, bagaimana tata cara budidaya lele dengan baik dan benar, seperti itu ya. Makanya saya share, saya buat video ini buat teman-teman pemula yang pertama atau teman-teman yang sudah menjalani budidaya lele tidak maksimal, keuntungan sedikit. Itulah tujuan saya ya. Jadi apapun pengalaman saya, ilmu saya selama 10 tahun saya akan share di YouTube ini supaya teman-teman benar-benar menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang baru bergabung di akun saya Dr. Lele Jabir Farm atau baru yang kenal saya, perkenalkan, saya adalah Hari Yunanto, seorang karyawan pabrik yang dimana punya hobi memelihara lele. Sampai saat ini 10 tahun ini alhamdulillah berjalan dengan baik, bahkan secara hitungan budidaya lele ini lebih tinggi daripada bekerja saya di perusahaan secara salary ya. Tapi dengan tata cara budidaya lele dengan baik dan benar, begitu ya. Nah, termasuk fermentasi pakan ini. Nah, fermentasi pakan ini membutuhkan adalah bakteri yang disebut, saya memakai asam amino ya. Asam amino bisa didapat di merek-merek tertentu, merek dagang tertentu. Tapi kalau saya pakai Booster Vita Liquid. Booster Vita Liquid ini mengandung asam amino. Nanti coba baca ya teman-teman, browsing saja. Di sini asam amino, banyak kandungan vitamin-vitaminnya ya. Jadi perlu diketahui teman-teman bagaimana kalau pakai M4 tidak masalah. Bagaimana pakai bakteri Raja Lele tidak masalah. Merek tidak masalah, yang penting adalah bakterinya ini ya. Jadi kalau bakteri, dulu pengalaman saya pakai E4. E4 itu mengandung lactobacillus, itu terkandung dalam Yakult juga. Jadi fermentasi pakan bisa pakai Yakult. Pencernaan perut ikan itu bagus begitu ya. Tapi lebih maksimal lagi dengan asam amino beserta bakteri-bakteri lain, vitamin-vitamin lain ini terdapat dalam Booster Vita Liquid. Saya tidak lagi iklan, tapi saya hanya menganjurkan asam amino saja ya. Saya pakai Booster Vita Liquid yang pertama. Yang kedua, tentu saja banyak teman-teman yang bertanya, Om, probiotik apa? Probiotik itu ini. Probiotik adalah bakteri baik yang terkandung dalam suatu produk. Bakteri bisa lactobacillus, bacillus, nitrobacter, tetek bengek ya, banyak ya. Nah, yang keduanya adalah prebiotik. Banyak yang bertanya, Om, bedanya probiotik apa? Prebiotik apa? Probiotik adalah bakteri baik, prebiotik adalah pakan bagi probiotik. Artinya, jika probiotik ini diberi molase atau prebiotik, prebiotik ini, dia akan berkembang biak dengan baik di dalam pencampuran itu. Nanti kita akan campur ya. Nah, disitulah bakteri berkembang baik. Makanya kita campur ke pakan ini supaya bakteri berkembang baik dalam pakan selama kurang lebih 6 jam baru diberikan ke ikan, seperti itu ya. Nah, itu tujuannya. 1, 2. Yang ketiganya adalah madu. Madu ini fungsinya buat daya tahan tubuh ikan, begitu ya. Ini daya tahan tubuh ikan, saya pakai madu ya. Madu apapun itu, misalkan sari madu atau apa namanya merek-merek dagang tertentu, silahkan. Yang penting saya pakai madu ya. Nah, nanti aplikasinya saya akan coba berikan ya. Yang kedua, ini adalah botol air minum mineral kosong. Ini isinya adalah 1,5 liter. Nah, nanti ada tata caranya, aturannya ya. 1,5 liter. Nah, saya sudah siapkan airnya, nanti pencampurannya bagaimana ya. Nah, yang pertama tata caranya adalah kita akan menyampurkan dulu bakteri ini ya.
Nanti kita akan coba campurkan ke pakan, kita akan fermentasi selama 6 jam baru pemberian pakan ya. Nah, kita akan mulai bagaimana tata cara fermentasi pakan seperti itu ya. Yang pertama, botol kosong 1,5 liter. Ini nanti catatannya adalah dalam 1,5 liter yang sudah dicampur ini nanti difermentasi pakan dengan total pakan ada 12 kilo. Artinya dalam 1,5 liter ini 12 kilo pakan, begitu ya. Jadi bagaimana Om kalau 1 liter? Oh, 1 liter berarti kita tinggal bagi saja. 1,5 adalah 1 liter berarti 8 kilo, begitu. Berarti setengah liter 4 kilo, setengah liter 4 kilo, setengah liter 4 kilo. Artinya 1,5 liter 12 kilo. Dalam setengah liter bisa dipakai dalam 4 kg pakan seperti itu ya. Jadi kita akan mulai ya, kita akan mulai fermentasi pakannya dengan cara yang pertama adalah pencampuran dari bakteri tersebut. Yang kita sebut tadi adalah probiotik dan prebiotik ya. Nah, pencampurannya bagaimana? 1,5 wadah ini, aqua ini boleh ya, merek tertentu 1,5 liter saja gitu ya. Kita akan coba campurkan. Kita kocok-kocok terlebih dahulu ya, kita kocok-kocok terlebih dahulu. Kita kocok-kocok terlebih dahulu. Nah, kita akan masukkan pakai takaran ya, kalau teman-teman kurang paham ya. 1 tutup saja. Nih, 1 tutup pakan, 1 tutup probiotik kita masukkan ya. Nih, 1 tutup masukkan. Setelah itu probiotiknya kita masukkan juga 1:1. Dalam 1,5 liter itu adalah 1:1. Artinya 1 tutup molase atau prebiotik adalah 1 tutup probiotik atau bakteri baik gitu ya. Nah, dalam 1,5 liter ini adalah 1 tutup probiotik dan 1 tutup prebiotik, atau 1 tutup probiotik, 1 tutup molase seperti itu ya. Nah, setelah itu kita ini kondisional, tapi untuk probiotik sama prebiotik atau probiotik sama molase itu wajib ya. Karena nanti bakteri itu berkembang memakan prebiotik ini, dia akan berkembang biak banyak. Ketika dicampur sama pakan, dia akan berkembang biak dalam pakan selama 6 jam seperti pemberian seperti pembuatan tape ya. Dia harus tutup kedap udara selama 6 jam baru diberikan. Di situ nanti pakan itu menjadi empuk ya. Menjadi ada bakteri lain yang di situ supaya protein yang ada di dalam pakan itu terserap oleh tubuh ikan. Perlu catatan dalam fermentasi pakan, secara pengalaman saya dan pengalaman teman-teman, tidak menambah protein. Fermentasi hanya memaksimalkan protein pakan supaya terserap oleh tubuh ikan dengan maksimal. Katakanlah 40% dari protein pakan tersebut, misalkan PM 840% ya, bisa terserap 38-40% itu masuk ke tubuh ikan. Karena makhluk hidup itu adalah butuhnya protein, bukan butuh pakan banyak. Begitu ya, makanya terdapat dalam pakan. Bagaimana dengan pakan lain Om, protein nabati misalkan tumbuhan ya boleh-boleh saja, tapi kan dia hanya cemilan saja seperti itu ya. Utamanya tetap pelet ya. Nah, kita akan kebetulan madu saya sisa dikit ya. Kita akan kocok. Nah, pemberiannya sedikit saja. Nah, karena campur air ya. Nah, seperti itu nih, ada sedikit ya, masih ada sedikit ya. Kita tutup lagi ya. Untuk madunya kita tutup lagi, kita pisahkan dulu. Nah, setelah itu kita kocok-kocok, kita akan coba pemberian air ya sedikit. Nah, begini. Setelah itu kita tutup.
kita kocok dulu, kocok supaya bakteri probiotik sama molase atau probiotik itu tercampur dengan rata. Setelah itu pemberian air sampai penuh ya. Nah, nanti ada yang bertanya, Om, untuk probiotik sama prebiotik yang sudah dicampur itu bertahan berapa lama? Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Tapi perlu diingat ya, kadang-kadang teman-teman itu ada yang bertanya, Om, meledak saya takut. Ya, benar, meledak. Itulah yang disebut bakteri bekerja ya. Nah, kita sudah penuh ya, kita sudah penuh. Kita kocok lagi. Nah, ini pencampuran ini bisa digunakan dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan. Catatannya adalah ketika bakteri probiotik sama prebiotik atau pakan atau molase itu dicampur, itu disimpan. Nih, contohnya yang sudah disimpan. Nih, ini namanya dikultur ya, memperbanyak bakteri. Ini sehari kalau bisa ditutup, hati-hati pelan, gitu kan. Nah, setelah itu buka lebar, jangan sampai buka lebar langsung, nanti meledak biasanya. Tutupnya ini bisa jadi pecah atau dia bisa jadi loncat ke atas, seperti itu ya. Nah, ini contoh yang sudah dikultur ya, atau sudah dicampur. Dengan begitu nanti misalkan besok boleh dibuka sedikit saja, misalnya begini contohnya. Nah, udah, baru diputer, tutupnya dibuka, tutup lagi, taruh. Nah, usahakan jangan dikocok ya. Kalau sudah ya, kalau dikocok biasanya dia akan buyar atau ini nanti bahkan ininya pecah sendiri, seperti itu. Hati-hati ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau tidak paham nanti bertanya di kolom komentar ya. Yang pasti untuk takarannya 1,5 liter itu 1 tutup probiotik, 1 tutup molase. Setelah itu kalau madu murni 2 tetes 3 tetes cukup ya. Nah, ini untuk probiotik yang sudah tercampur ini nanti kita akan gunakan ya. Nah, kebetulan saya sudah takar dalam 1 toples untuk fermentasi pakan ini ada 5 kilo ya. Kita kondisional, kita pakai 0,5 liter ya, atau 500 cc atau 500 ml dalam 4 kg pakan. Karena ini 5 kilo, kita kasih tambahan sedikit seperti itu ya. Nah, kita coba pakai PF 800 ya. Kebetulan untuk pakan di bibit saya ukuran 34 itu memakai PF 800. Habis saya pakai ini ya, saya pakai PF 800. Ini diameternya berapa lupa saya. Diameternya pakan itu adalah 0,7 sampai 1 mili ya. Ini buat khusus 34 kecil pakannya. Ini proteinnya 39 sampai 41% ya. Nah, kita akan fermentasi pakan di sini. Kita aduk ya. Kita akan coba ya bagaimana tata caranya. Nah, biasanya saya gunakan seperti ini. Nah, kalau penuh itu ada 5 kilo, kita bikin 4 kilo ya, tidak penuh rata ya, supaya biar teman-teman dalam pemakaiannya ini tidak salah ya. Katakanlah ini 500, ini 500, kita pakai sepertiga dari tinggi air dalam botol ini ya. Kita tumpahkan ke pakan ya. Nah, kira-kira segini ya. Ini adalah 0,5 liter ya. Sisanya kita simpan. Hati-hati. Besok sore setelah 24 jam kita buka pelan. Lalu buka ini, kita tutup lagi. Jangan sampai kebuka full ya. Kalau kebuka full nanti ada udara masuk, ada jamur ya. Nah, sama halnya dengan fermentasi. Ini nanti kita tutup full selama ada pakan, kita tutup full, tidak boleh kita buka ya. Hati-hati, kalau kita buka nanti bakteri yang ada di luar, bakteri jahat itu masuk ke dalam pakan. Nanti kita kasih pakan, dia akan mabuk biasanya begitu, atau dia berjamur. Kalau jamurnya masih putih sih aman, baunya wangi. Tapi kalau jamurnya sudah jamur hitam, nggak kelihatan, hampir sama dengan warna pakan ya, itu kalau
dikasih pakan, wah ikan pasti mati itu nanti, sakit pasti, kembung biasanya merah. Jadi banyak teman-teman yang apa namanya bertanya ke saya, Om kenapa ikan kembung? Banyak apa namanya faktornya, termasuk pemberian pakan tidak fermentasi tapi dia diberikan langsung, tidak dibibis berikan langsung, dia kembung bisa dari satu. Keduanya ini pakan ya, keduanya dibibis probiotik ini bersifat asam. Jika pemberian probiotik ini salah terlalu banyak, itu masalah. Pakan ini akan menjadi asam jika diberikan pakan ke ikan, ikannya kembung. Atau ketiganya, pakan difermentasi, tapi difermentasinya ini tidak benar, dibuka, masuklah bakteri jahat ke toples tersebut. Nah, bakteri jahat itu masuk ke dalam tubuh ikan, jadilah sakit. Nah, kembali lagi ke topik, ini 4 kilo dicampur dengan setengah liter apa namanya bakteri yang sudah dicampur, kita aduk rata ya. Nah, kita aduk rata seperti ini. Ini bisa buat langsung bibis ya. Kalau buat bibis disarankan misalkan pemberian pakan ya, pemberian pakan itu katakanlah dalam satu kolam itu adalah 10.000 ekor. Jika tidak mau repot, boleh pakai air kolam ya, tapi catatannya air kolam itu mengandung bakteri bagus. Bakteri bagus itu nanti difermentasi. Nanti kita akan coba fermentasinya sama seperti yang kita share tadi ya. Jadi video ini akan saya sambung semuanya supaya teman-teman tahu ya 8 langkah untuk mendapatkan kemaksimalan dalam budidaya lele dengan target panen yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, ketika diaduk semua rata gini, setelah itu kita akan masukkan ke toples ya. Nah, cukup. Nah, fermentasi ini sudah cukup. Kita akan masukkan ke toples ya. Ini diaduk rata. Nah, kalau misal Om bagaimana kalau pakan ini ini kan namanya diaduk ya. Bagaimana kalau dibibis? Nah, pengertian bibis itu ketika diaduk dengan standar tadi yang sama, itu tunggu 10-15 menit baru dipastikan ke ikan. Itu namanya bibis. Bakterinya sudah ada di pakan ini. Tapi pengolahan bakteri itu berkembang biaknya nanti di dalam perut ikan. Tidak maksimal. Makanya saya share fermentasi pakan ini supaya bakteri itu berkembang biak di dalam pakan. Ketika dia bakterinya sudah banyak, molase sama si probiotik ini nempel di pakan, pakan ini dimakan sama ikan, hasilnya maksimal seperti itu. Tujuan maksud dari fermentasi tersebut ya. Nah, ini sudah difermentasi. Kita akan coba masukkan ke dalam toples ya. Nanti tutup. Saya akan coba gimana ya ininya. Sebentar, saya nyari toples yang buat masukin ke situ ya. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, fermentasi ini berfungsinya adalah mendegradasi protein supaya protein itu tidak hilang ketika dimakan sama ikan gitu. Nah, ini toplesnya kita akan masukkan ya ke dalam toples ya, sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, cukup ya. Kita akan masukkan. Nah, saya kebetulan semua pakan yang saya berikan ke ikan itu
semua saya fermentasi. Jadi saya mempunyai toples ini hampir 10 ya, jadi hampir 10. Kalau pengen lebih banyak lagi, saya memakai ember cat ya yang 25 kilo, itu bisa 3 kali lipat ini. Jadi kita hanya butuh 3 saja cukup. 3 itu berarti toples itu 10 30 kilo. Kalau kita pemberian pakan itu sehari 10 kilo, berarti 3 hari ke depan bisa ya. Tapi dengan catatan ditutup rapat. Nah, ini kembali lagi setelah difermentasi seperti ini, kita tunggu selama 6 jam, kita tutup rapat. Kita tutup rapat, selesai. Jadi ini ini satu lagi. Nah, ini ya. Jadi ini adalah tata cara fermentasi pakan dengan baik dan benar ya. Dengan tujuan mempercepat pertumbuhan panen, pertumbuhan ikan, supaya kos yang kita keluarkan untuk budidaya itu rendah, atau disebutnya FCR rendah. Ini berpengaruh terhadap SR tinggi atau tingkat kehidupan itu tinggi. Karena apa? Bakteri yang terdapat di dalam pakan ini diolah sama bakteri air itu bagus. Bagus dalam artian bakteri air tidak berat, air itu akan terjaga kualitas, serta ikan akan sehat selalu, seperti itu ya. Jadi 3 macam molase, probiotik dan madu ini yang saya gunakan setiap kali fermentasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Ini adalah tata cara dari ke-8. Ini adalah satu bagiannya, adalah fermentasi pakan ini. Ini adalah tata cara budidaya lele dengan baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Satu lagi, setelah ditutup rapat, tunggu 6 jam ya. Biasanya teman-teman itu, biasanya saya pribadi, pengalaman saya adalah bikinnya malam, nanti dipakainya adalah pagi, sore dan malam. Malam bikin lagi, pagi, sore, malam habis, bikin lagi, seperti itu. Tergantung kondisi ikan, banyak ikannya berapa, serta kuantiti si ikannya berapa. Jadi banyak sedikitnya fermentasi pakan tergantung dengan kuantiti ikan yang ada dan ukuran ikan yang ada ya. Oke ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Nanti jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen jika teman-teman tidak paham atau tidak mengerti. Kolam toren ini tetap diberikan pakan tidak masalah, karena instalasi untuk kolam budidaya hampir saya ini ada keunggulannya ya. Nanti kita akan coba lihat ya. Nah, ini adalah sistem yang ada di kolam toren ini. Adalah hari ke-32. Ini sudah berumur 32 hari dari ukuran 78 ya. Sekarang sudah mencapai ukuran, kalau boleh dibilangnya adalah belok ya, atau remaja. Remaja dengan ukuran, kalau ini ditimbang itu adalah sekilo isi 50 kira-kira ya. Ini boleh dibilangnya remaja, boleh dibilang belok, seperti itu ya. Nanti bunyikan lonceng notifikasi supaya ketika saya update video, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari saya. Ada beberapa tata cara yang lain nanti akan saya share. Tata cara budidaya dengan baik dan benar, problem-problem atau kendala yang dihadapi dari petani seperti ikan sakit, air rusak, begitu. Terus yang lain adalah tata cara pemijahan juga ada, desain kolam bagaimana, untuk kolam tanah bagaimana. Nanti saya akan share semuanya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi. Makanya buat teman-teman yang benar-benar serius, edukasi ini buat teman-teman, berkah buat teman-teman, berkah juga buat usaha saya di perlelean. Maju terus perlelean Indonesia. Salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.
wabarakatuh.